Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Monica Novianti Hanapi. I'm from class management A2, semester 1, and I'm here to explain reading comprehension. The third section of the TOEFL test is the reading comprehension section. This section consists of 50 questions. Some tests may be longer. You have 55 minutes to complete the 50 questions in these sections. In the part of the text, you will be given reading passages, and you will be asked two types of questions about the reading passages. Jadi kamu di reading comprehension ini, kamu akan ditanyakan dua jenis pertanyaan tentang bacaan. Yang pertama, reading comprehension. Questions ask you to answer questions about the information given in the reading passages. There will be a variety of questions about each reading passage, including main idea questions, directly answered, detailed questions, and implied detailed questions. Jadi pertanyaan pemahaman membaca meminta kamu untuk menjawab pertanyaan tentang informasi yang diberikan di bagian bacaan. Yang kedua itu vocabulary question. A vocabulary question asks you to identify the meaning of vocabulary words in the reading passages. To answer this question, you may have to know the meanings of the words. You can also identify the meaning of some of the words by understanding the context surrounding the words, by using structural clues to identify in the meaning of the words, or by breaking down an unknown word into known word parts in order to identify them. Jadi yang kedua ini pertanyaan kosakata akan menyuruhmu untuk mengidentifikasi arti kosakata dalam bacaan bagian dari teks tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan langsung dari skill 1. Skill 1 ini yaitu answer the main idea question correctly. Jadi menjawab pertanyaan gagasan utama dengan benar. Almost every reading passage on the TOEFL test will have a question about the main idea of a passage. Such a question may be worded in the variety of ways. You may, for example, be asked to identify the topic, subject, title, primary idea, or main idea. These questions are all really asking what primary point the author is trying to get across in the passage. Since TOEFL passages are generally written in a traditionally organized manner, it's not difficult to find the main idea by studying the topic sentence, which is most probably found at the beginning of a paragraph. If a passage consists of only one paragraph, you should study the beginning of that paragraph to determine the main idea. Jadi pertanyaan seperti itu dapat diungkapkan dengan berbagai cara. Contohnya seperti kamu mungkin misalnya diminta mengidentifikasi topik, subjek, judul, dan gagasan utama. Nah, semua pertanyaan ini sebenarnya menanyakan apa poin utama yang si penulis itu akan sampaikan di dalam
teks tersebut. Nah, kita langsung ke contoh soalnya aja. Example 1. Oke, seperti biasa, strategi untuk menjawab soal cerita itu adalah membaca dulu pertanyaannya atau membaca dulu soalnya agar kita tidak membaca 2 kali sih teksnya itu biar enggak memakan waktu lama. Oke, contoh soalnya adalah what is the topic of this passage? Jadi ini menanyakan tentang apa topik dari teks tersebut, dari teks yang di atas. Nah, untuk menjawabnya itu adalah kamu harus mencari si kalimat utamanya dari teks tersebut. Nah, jawaban dari si contoh soal ini yang benar itu adalah D, yaitu how intelligence differs from reasoning in the way works. Why? Kenapa? Because the best answer is therefore D. The idea of how intelligence differs from reasoning comes from the first sentence of the passage, which mention and sharp distinction between intelligence and reasoning. Jadi gagasan utama tentang bagaimana kecerdasan berbeda dari penalaran berasal dari kalimat pertama dari bagian itu. Udah bagian itu yang menyebutkan tajam perbedaan bla 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 antaranya kecerdasan dan penalaran. Tuh, oke, kita langsung ke mencoba buat jawab soal. Tapi sebelumnya ini nih. Sini saya akan menjelaskan main idea questions. How to identify the question. Cara mengidentifikasi pertanyaannya. Contohnya soalnya akan seperti ini nih yang di dalam tabel tersebut. Contoh soalnya kan seperti itu, kayak what is the topic of the passage, what is the subject of the passage, what is the main idea of passage, what is the author's main point is the passage, with what is the author primarily concerned, which of the following would be the best title. Jadi pertanyaannya, bentuk-bentuk soalnya kan seperti itu. Dan where to find the answer, bagaimana atau di mana caranya menjawab pertanyaan tersebut. Menjawabnya itu adalah the answer to this type of question can generally be determined by looking at the first sentence of each paragraph. Jawaban untuk jenis pertanyaan ini biasanya bisa ditentukan dengan melihat kalimat pertama dari setiap paragraf. Gitu. Oke, nah ini nih, how to answer question. Bagaimana cara menjawab pertanyaan. Nah, ke-1 yaitu read the first line of the paragraph. Bacalah dari pertama paragraf. Terus yang kedua, look for a common theme or idea in the first line. Cari tema atau ide yang sama di baris pertama. Yang kedua, pass your eyes quickly over the rest of the passage to check that you really have found the topic sentence as subject. Jadi arahkan pandangan kamu dengan cepat ke bagian selanjutnya. Periksa apakah kamu benar-benar telah menemukan kalimat topik. Nah, yang keempat adalah eliminate any
definitely wrong answer and choose the best answer from the remaining choices. Jadi singkirkan jawaban yang pasti salah dan pilih jawaban terbaik dari pilihan yang tersisa. Oke, pertanyaan pertama. Which of the following best describes the topic of the passage? Jadi mencari topik lagi ini. Menurut deskripsi terbaik topik. Oke, mencari topik. Nah, di soal ini kamu baca dulu si teksnya, dan teksnya ini artinya itu maksudnya teks ini tuh lebih menjelaskan tentang keamanan bagaimana pemerintah Amerika itu menyimpan emas dengan aman. Emas pemerintahan US Army maksudnya. Maksudnya Amerika. Oke, di sini menurut saya jawaban yang paling benar itu adalah B. B itu the Federal Gold Depository, penyimpanan emas federal. Kenapa? Karena kalimat utamanya itu the massive vault that contains the bulk of the US government gold deposit. Jadi si kalimat utamanya itu ada di baris kedua, yang the massive vault that contains the bulk of the US government's gold deposit. Jadi artinya lemari besi besar yang berisi sebagian besar emas pemerintahan AS Deposito. Nah, ke bawahnya itu adalah tentang menjelaskan si lemarinya tersebut. Jadi kayak lemarinya itu terbuat dari baja, dari besi yang kuat, dari kayak gitulah. Jadi aman buat nyimpan si emasnya itu, gitu. Jadi menurut saya jawaban yang terbaik itu adalah yang B. Okay, number 2. Which of the following would the best title for this passage? Jadi menurut kamu, jadi kamu tuh selalu nyari judul yang baik buat teks yang ada di atas. Nah, kalau menurut saya itu jawabannya adalah C. Jawabannya adalah C, where the US keeps its gold. Jadi di mana AS menyimpan emasnya. Okay, why? Because the main sentence describes the store of gold, and the next sentence describe how strong the cabinet is because it's made of strong iron material. Jadi seperti yang aku bilang tadi, kalau teks tersebut itu lebih menjelaskan tentang kalimat utamanya kan tentang lemari besi untuk menyimpan sebagian besar emas pemerintahan AS kan. Kalimat utamanya itu udah, dan sedangkan si kalimat tersebutnya itu menjelaskan si lemarinya itu, bahan-bahan lemarinya itu. Jadi bagaimana lemari itu sangat kuat untuk menyimpan emas pemerintahan Amerika itu. Nah, jadi jawaban yang terbaik itu adalah yang C. Cukup untuk kali ini, and thanks for your attention, and thanks for watching this video. Thank you. Bye bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.